salah paham gitu. Geng aku tuh bilang kok jadi sombong gitu. Jadi nggak pernah main bareng lagi. Bahkan komunikasi juga jarang. Iya, karena memang sibuk. Iya, karena memang bingung kan mau Iya, komunikasi apa. jadwalnya tuh padat waktu itu jadwal dinasnya. Iya. Ketemu lagi di Ngeteh Bareng Suami. Hari ini kita akan ngobrolin tentang satu pertanyaan. Jadi ada pertanyaan, pernahkah kamu dapat asumsi buruk dari orang lain? Iya, pasti semua orang pernah ya. Iya benar. Dan aku juga pernah. Nah, gimana tuh? Kalau aku waktu itu ceritanya punya geng gitu, Iya, sahabatan di iya. waktu kuliah. Pada saat kuliah. Pada saat kuliah. Terus setelah lulus kan langsung kerja tuh. Iya, kerja. Dan geng itu akhirnya jarang juga berinteraksi dengan aku. Kerjanya gimana? Maksudnya kamu kerja di tempat Kerja lain? di lingkungan yang berbeda, ketemu orang-orang yang berbeda juga. Iya, yang geng yang lainnya nggak kerja di tempat yang sama Iya, dengan kamu. jadi beda gitu kan. Iya, jadi kamu kerja di apa, puskesmas Di ya? puskesmas waktu itu. Puskesmas A gitu ya. Yang lain teman-teman nggak kerja di puskesmas itu. Iya, jadi kita berpencar lah, beda-beda Iya, kerjanya di tempat-tempat yang berbeda. Terus? Nah, terus akhirnya kan jarang komunikasi kan. Ya, karena ya mungkin komunikasinya sama teman-teman yang selingkuhan kerja aja. Di lingkungan kerja aja, lebih sering ketemu, lebih sering main gitu kan, komunikasi juga. Akhirnya sempet salah paham gitu. Geng aku tuh bilang kok jadi sombong gitu. Jadi nggak pernah main bareng lagi. Bahkan komunikasi juga jarang. Iya, karena memang sibuk. Iya, karena memang bingung kan mau komunikasi apa. Jadwalnya tuh padat waktu itu jadwal dinasnya. Iya. Akhirnya aku kalau ada waktu senggang pun jadi mainnya sama yang teman-teman kerja. Teman-teman kerja aja. Yang itu ya memang karena susah ketemunya. Mungkin karena kan kesibukannya berbeda-beda, waktunya juga beda gitu kan ya. Nah, tapi akhirnya nganggap sombong dan kayak melupakan gitu. Iya. Oh, karena udah ketemu teman baru nih, jadinya lupa nih sama sahabat teman-teman yang dulu lama gitu. Padahal bukan gitu ya. Bukan gitu, padahal memang kesempatannya memang memungkinkan seperti itu terjadinya. Jadi lebih sering ketemu. Ya karena lingkungan kerja itu agak susah kan, jadi mungkin lebih banyak bergaulnya sama teman-teman di lingkungan kerja gitu. Nah, tapi sekarang sebenarnya udah terkonfirmasi sih dan udah baik-baik aja juga. Ya mungkin itu karena baru pertama kali lulus, jadi kaget gitu ya, masing-masing kan kuliah lumayan lama, misal 3 tahun, biasanya bareng-bareng terus, kemana-mana bareng-bareng, misalkan 4-an, 5-an atau lain-lain. Tapi ketika bekerja jadi susah nyari waktu sama-sama gitu kan. Dan kayaknya banyak juga sih yang ngalamin itu, iya nggak sih? Karena setiap siklus kan pasti beda ya. Betul. Ya kayaknya bukan cuma ketika kuliah dan kerja, mungkin dari SD ke SMP, SMP ke SMA gitu kan. Jadi agak susah memang benar, bukan berarti melupakan teman yang lama, tapi memang situasinya lebih memudahkan kita berkomunikasi dengan teman-teman yang baru, yang lingkungan baru itu gitu. Nah, kamu pernah gak sih dapat asumsi buruk? Asumsi buruk dari orang lain yang nggak gitu loh sebenarnya gitu kan. Banyak sih, tapi sebenarnya bukan asumsi buruk, mungkin lebih ke asumsi yang salah. Yang keliru Yang keliru. Saya sih sebenarnya selalu memberikan hal yang berbeda-beda, treatment yang berbeda-beda dengan lingkungan yang beda. Jadi misalkan di lingkungan A saya akan seperti ini bersikapnya, di lingkungan B saya bersikap seperti ini, lingkungan C saya bersikap seperti ini, beda-beda. Jadi kadang-kadang di lingkungan A menganggap saya sombong karena jarang senyum misalkan, ya karena satu dan lain hal. Nah di lingkungan B dianggapnya saya pendiam karena memang saya nggak suka bicara, saya lebih suka mendengarkan. Di lingkungan C saya dianggap bodoh, nggak ngerti apa-apa karena saya udah jarang bicara, dan kalau misalkan itu lebih banyak acting nggak ngerti apa-apa. Iya, nggak ngerti apa-apa atau nggak tahu, oh iya saya baru tahu gitu. Padahal sebenarnya hal itu semuanya ada alasannya. Misalkan di lingkungan yang saya nggak banyak bicara, ya saya mungkin lebih banyak mendengarkan karena di lingkungan itu lebih banyak orang-orang yang berbicara. Mungkin ada ilmu-ilmu yang bagus juga, jadi saya lebih baik duduk, menyimak, ya kan, menikmati ilmu-ilmu yang ada di situ. Nah kalau di lingkungan yang saya berakting mungkin atau memilih persona untuk nggak ngerti apa-apa, mungkin itu di lingkungan yang bahaya kalau misalkan tahu banyak kemampuan kita, artinya takut dikerjain atau takut disuruh-suruh dengan hal-hal yang banyak lah, yang ribet. Akhirnya saya lebih baik memilih untuk
nggak ngerti, oh saya nggak bisa, saya baru tahu tuh hal itu, jadi akhirnya saya aman tuh, saya nggak akan dikerjain, nggak akan disuruh macem-macem yang di luar batas kemampuan saya. Kemampuan tuh bukan berarti kita nggak bisa ya, tapi kalau misalkan nggak mampu untuk mengerjakan, misalkan saya pengennya bekerja itu atau dalam organisasi saya pengennya waktu aktifnya sehari ya mungkin cuma 3 jam 4 jam, tapi gara-gara kalau misal kita ketahuan bisa sesuatu, kita bisa dikerjain sampai 8 jam gitu, itu capek juga gitu, jadi seperti itu. Tapi kalau ditanyain asumsi terburuk misalkan ada itu. Apa tuh? Yaitu asumsi ketika ada beberapa orang atau sebagian kelompok yang anggap kita tuh bodoh. Nah, kamu belum pernah kan ya mungkin ya? Kayaknya enggak sih kalau dianggap itu bodoh. Saya pernah gitu. Itu asumsi terburuk sih. Pasti kesel saya dong dianggap bodoh. Padahal ada keselnya, gitu. tapi ada lucunya juga. Jadi kadang lucunya gini, kesalnya sih karena gini, kita kan nggak bodoh nih, cuma kita pura-pura aja supaya kita aman, nggak capek gitu ya. Tapi kadang ada orang yang suka elaborasi tuh di situ, padahal mereka nggak lebih tahu. Jadi lucu kan, ini saya udah tahu loh, kita harusnya seperti lebih ini, tahu. iya. Tapi dia sok-sok ngajarin dengan salah juga, udah ngajarin salah gitu, dan dia yakin banget bener karena kurang mawas diri, nggak tahu bahwa yang diajak bicara itu lebih paham gitu sih. Nah, cara kamu menyikapinya gimana sih? Kan kesel tuh. Kalau aku sih pasti langsung konfirmasi gitu. Enggak, kalau saya enggak gitu. Saya tetap wait and see. Lihat dulu nih, kalau misalkan menyangkut soal karir, menyangkut tentang kepentingan yang besar, ya suatu saat akan konfirmasi. Lebih ke menunjukkan saya tuh bisa ini loh, saya bisa itu loh. Kemarin saya cuma rendah hati aja. Gitu. Tapi kalau misalnya di lingkungan-lingkungan yang ternyata saya nggak butuh, saya akan tetap membiarkan aja. Malah seru sih, hiburan ngelihat ada orang yang ngerasa lebih pintar dari kita, padahal enggak. Dan nganggap kita bodoh, padahal kita nggak bodoh. Gitu. Iya, nah itu seru. Jadi ada keselnya, ada serunya gitu. Mungkin teman-teman juga punya cerita yang sama kali ya? Iya, mungkin bisa share juga di kolom komentar ya kan? Share di kolom komentar, lalu kira-kira apa sih yang teman-teman lakukan ketika mendapatkan asumsi yang berbeda dari aslinya, apakah sama kayak saya yang enjoy aja atau lebih ke konfirmasi gitu ya, menunjukkan bahwa menegur bahkan kan, saya nggak sombong loh, saya nggak bodoh loh gitu, gimana gitu. Jadi makasih buat teman-teman yang udah nonton Ngeteh Bareng Suami kali ini ya. Sampai jumpa di Ngeteh Bareng Suami selanjutnya.